salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan di masa pandemi saat ini. Jadi pada hari ini kami memiliki suatu talkshow singkat di mana kami membawakan topik anak muda berani terjun dalam partai politik. Kenapa kami membawa topik ini dan mengapa anak muda harus berani terjun dalam dunia politik? Anak muda yang sekarang itu memandang sebelah mata dunia politik, di mana mereka tidak bisa mengetahui situasi politik saat ini, dan bisa dikatakan bahwa anak muda itu takut dan tidak berani terlibat dengan dunia politik. Oleh karena itu, kami mengundang dua narasumber. Narasumber pertama Kak Franciscus Alfred Stami, biasa disapa Kak Alfred. Menjadi jabatan Kak Alfred ini anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekaligus masih berpredikat sebagai mahasiswa. Yang kedua, narasumber kami Kak Junaidin Mahasan, MPD, jabatannya di Partai PSI sebagai Sekretaris DPW PSI NTT, sekaligus bekerja sebagai Direktur CV Digital Strategy. Keduanya berasal dari Manggarai. Oke, baik teman-teman, ini dari profil singkat dari Kakak Alfred dan Kakak Junaidin, teman-teman sekalian. Jadi kami mengangkat topik ini ya sesuai dengan basic dari dua narasumber ini ya. Jadi menarik bagi kita untuk membicarakan topik tentang anak muda berani terjun dalam partai politik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, latar belakang mengapa kami memilih topik ini karena enak sekali untuk didiskusikan bersama, khususnya di kalangan anak muda. Jadi selaras juga dengan dua narasumber yang hadir yang bisa dikatakan masih milenial, Kakak Alfred dan Kakak Junaidin. Baik, kita akan berbincang-bincang Kakak soal perihal anak muda berani terjun dalam partai politik. Tapi sebelum kita jauh terlebih dahulu untuk membicarakan hal itu, kira-kira kami bisa ingin mengetahui alasan dari kakak berdua, baik Kakak Alfred atau Kakak Junaidin, apa sih yang memotivasi kakak untuk berani terjun dalam partai politik? Mungkin dari Kakak Alfred atau Kakak Junaidin terlebih dahulu. Oke, kalau saya Kakak Alfred, siapa ya? di partai politik itu kita disiapkan diri mengabdi terhadap masyarakat. Tapi partai politik itu diasah dengan kemampuan bagaimana bekerja supaya masyarakat tertentu mengenai kesehatan. Hari ini kan sebagai milenial kita harus paham generasi ke depan. Suatu negara bukan saya. Membuat perluan Artinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus melihat ke depan karena kita yang akan meneruskan sistem pemerintahan ke depan di negara Indonesia. Jadi kalau dari Kakak Junaidin sendiri, mengapa sebenarnya atau apa yang memotivasi kakak untuk terjun dalam partai politik? Pertama saya ingin sampaikan begini, saya memang tidak punya pengalaman dalam latar belakang ilmu politik ataupun jurusan pendidikannya itu. Saya basic pendidikan itu sebagai seorang guru agama. Nah, jadi pertanyaannya menarik sekali. Apa yang memotivasi saya sehingga saya masuk ke partai politik? Jadi ketika kita melihat partai politik yang selama ini sama-sama kita saksikan, baik itu secara nyata ataupun di media sosial atau media elektronik seperti televisi, sesungguhnya partai-partai politik itu tidak memberikan kontribusi positif yang kita harapkan, terutama bagi anak muda. Kenapa? Dari zaman ke zaman, partai politik itu selalu menyuguhkan orang-orang kader-kader yang memang hampir setiap tahun selalu saja ditangkap oleh jaksa ataupun polisi atau KPK karena akibat kasus korupsi. Nah, itulah yang memotivasi saya sehingga saya harus masuk partai politik. Sehingga ada orang bijak menyatakan bahwa sebuah sistem atau orang yang tidak baik itu jika masuk dalam sistem, ya mereka sudah termasuk dalam sistem yang rapi, itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak tersistem.
Sehingga kalau kita mau merubah sistem itu, maka harus diberi peluang kepada orang-orang lain itu masuk dalam sistem. Sehingga orang-orang jahat yang ada dalam sistem itu bisa tersingkir. Nah, kalau seandainya kita masih membiarkan hal itu, maka orang-orang yang tidak baik atau tidak benar yang ada dalam sistem itu yang membuat negaranya hancur. Jadi menarik sekali motivasi dari kakak berdua. Kalau kakak Sunaidi tadi, kakak berkaca dari pengalaman ya bagaimana orang-orang yang berada dalam sistem pemerintahan selama ini banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya banyak tindakan korupsi. Artinya kan kakak Sunaidi berkaca dari situ, oh saya harus masuk dalam dunia politik atau terus dalam partai politik untuk mengubah segala tindakan seperti itu. Atau bagaimana kan? Iya. Jadi menarik sekali. Mungkin kakak bisa memberikan gambaran kepada kami semua, khususnya kepada kalangan milenial, kalangan muda, tentang partai dari kakak yang sudah masuk, partai yang kakak kakak Alfred dan kakak Sunaidi, partai PSI ini. Mungkin bisa beri gambaran sedikit kepada kami terkait dengan visi apa yang ingin dilakukan oleh partai untuk kemaslahatan rakyat, dan seperti itu. Di TNI ada yang katakan bahwa kita siap bekerja untuk masyarakat. Itu yang membuat kita menggambarkan bahwa PSI memang partai yang memang siap-siap bagaimana mempertanggungjawabkan kehidupan rakyat. Gambarannya seperti itu. Jadi setiap hal kita membuat pekerjaan bagaimana supaya masyarakat itu puas. Gambarannya PSI selalu memuaskan masyarakat. Kalau saya menyimak berita yang terus bergulir di media sosial tentang PSI, saya lihat bahwa banyak anggota partai yang ditarik oleh Partai Solidaritas Indonesia ini kalangan muda. Apakah ada tujuan yang ingin dicapai dari Partai Solidaritas Indonesia berkait pemuda masuk dalam Partai Solidaritas Indonesia tersebut? Ya, mungkin dari Alfred ke Junaidi sendiri. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya PSI itu tidak perlu lahir, ya, karena memang di Indonesia ini sudah punya banyak partai. Kalau banyak partai ya, Kalau di Amerika itu kan hanya ada dua hanya Republik dan Demokrat. Tetapi di Indonesia lebih dari dua partai. Sehingga kalau hadirnya PSI, kenapa? Berarti tambah banyak. Lain dia. Nah, tetapi ini adalah bentuk daripada menjawab kegalauan anak-anak muda kaum milenial pada masa itu, yaitu di tahun 2014 setelah pemilihan presiden dan DPR. Nah, ini yang membuat kami anak-anak muda kita harus membentuk sebuah wadah agar bisa menampung anak-anak muda milenial yang kritis dan cerdas dan mau berekspresi di partai politik dan mau menjadi pemimpin di bangsa ini. Karena syarat menjadi pemimpin di republik ini harus melalui jalur partai politik. Ya, agak susah juga kalau jalur selain partai politik. Maka dari itu kita harus membentuk sebuah partai yang namanya Partai Solidaritas Indonesia. Nah, kalau dilihat dari singkatan, PSI ini juga sudah ada sejak zaman Soekarno, sejak zaman ini Merdeka, Republik Indonesia Merdeka sudah ada PSI, tetapi bukan Solidaritas namanya, hanya singkatan yang sama. Yang Indonesia. Nah, di masa tahun 2014 itu Partai Solidaritas Indonesia yang digawangi oleh Grace Natali. Nah, Grace Natali ini kan seorang perempuan hebat, ya, mantan presiden. Karena memang jarang sekali ketua partai itu orang yang usia muda, anak muda, bahkan perempuan, kecuali PDI yaitu Megawati. Tapi usianya kan juga sudah usia lanjut. Tetapi anak muda itu hanya ada di PSI. Ya. Sehingga salah satu pembeda dari PSI dengan partai-partai yang lain adalah dengan merekrut keanggotaan untuk pengurusan. Nah, catatan PSI itu mulai usia 18 tahun sampai dengan usia 45 tahun. Artinya yang usia dari 45 tahun ke atas itu tidak bisa jadi pengurus PSI. Itulah salah satu strategi kami membentuk kepengurusan PSI di seluruh Republik Indonesia. Sehingga dikenal PSI Partai Solidaritas. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kakak Junaidi tadi tentang ya profil singkat dari Partai Solidaritas Indonesia, dan yang menjadi ciri khas seperti yang jelas oleh Kakak Junaidi, perekrutan anggota partai. Jadi yang kita bisa simpulkan ya, bagaimana
Partai Solidaritas Indonesia itu mampu memanfaatkan daya yang dimiliki oleh kalangan muda, daya inovasi, daya kreatif, kritis yang dimiliki oleh anak muda, dan Partai Solidaritas Indonesia ingin menampung itu semua. Artinya kan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi yang disampaikan oleh anak muda yang bisa diakomodasi oleh partai PS itu sendiri. Jadi apakah ini partai pertama yang kedua kali ikuti atau sebelumnya pernah masuk ke partai yang lain? Gitu. Jadi partai pertama, karena memang pengurus partai PSI itu orang-orang yang dulu pernah berpartai politik sebelumnya. Jadi kita masih nol. Jadi ibarat sebuah kelas itu, kelas kosong itu kita diisi air. Oke. Jadi kita makanya kita masih Oke, berarti sama juga dengan sekarang itu nggak kayak gitu banget. partai pertama yang dengan United masuk. Lalu di dalam partainya menata ini, itu apa yang dilakukan di dalam kegiatan sesuatu? Kegiatan terutama kegiatan sosial, karena memang untuk kami adalah karir kerja untuk rakyat. Jadi salah satu kerja yang dilakukan oleh partai PSI yang sekarang dan saat ini coba berubah ya pengobatan gratis yang dilakukan oleh Bapak dan Widodo sebagai terus beberapa kegiatan lain adalah pembagian rice box. Kenapa? Karena di masa pandemi kita banyak orang yang susah mencari uang. Jangan cari uang untuk makan susah, sehingga kami terpanggil sebagai PSI untuk mencoba ala-ala sesuai dengan kemampuan kami untuk membagi rice box. Banyak hal lagi yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih kakak. Jadi pertanyaan selanjutnya kakak, apa sih yang kakak berdua rasakan bermanfaat yang dirasakan oleh kakak berdua setelah masuk? Yang pertama dari kakak Berlin. Di PSI ya Bekerja untuk masyarakat. program-program yang Mengambil peran masyarakat. kita bagaimana Berarti harus banyak berbuat untuk masyarakat. Ya, kayak banyak tidak sekedar apa ya banyak bicara, tapi harus apa ya sinkron juga dengan apa yang kita lakukan. Iya, kayak itu. Ya kan kita ketika kita sudah duduk di kursi kepemimpinan, ya kan kita tidak menjadi seorang pemimpin yang naktu, no action goal only, jadi begitu. Ya kan, ya. kalau itu kami deteksi dan pernah aksi tapi kita tangga jabatan tidak siap Siap bekerja untuk masyarakat. Kalau kakak sendiri apa ya kakak rasakan setelah sudah masuk dalam wadah Partai Solidaritas Indonesia ini? Banyak kan? Yang pertama, saya semakin dewasa dalam melihat sebuah persoalan, dan kita juga di dengan berbagai dinamika sosial kehidupan. Tetapi ketika kita sudah berada di partai politik khususnya kita ada bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Yang kedua, mengatasi banyak relasi, Banyak relasi, kenalan, ya, baik teman-teman. Yang paling penting di sini bagaimana kita apa ya, bisa banyak relasi dengan orang lain. Baik, sangat menarik sekali kedua narasumber ini memaparkan apa pengalaman yang sudah dirasakan setelah berani masuk dalam partai politik. Lalu kita kan berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang anak muda harus berani dalam politik. Baik, menurut pandangannya kakak atau sejauh pengalamannya kakak selama ini, melihat realitas sekarang ini, apakah kaum muda kalangan milenial itu sangat responsif dengan isu-isu yang berbau politik? Itu yang saya ingin tanyakan pada kakak berdua. Mungkin yang pertama dari kakak Alfred. supaya kalau ini diakui eksistensinya, mereka mengakui bagaimana ke depan
Kalau pandangan yang Kakak Junaidi sendiri melihat apa, melihat realitas sekarang ini, apakah kalangan muda itu justru sangat responsif dengan isu politik? Memang respon kita terutama di media sosial. Di media sosial. Apalagi sekarang kan zaman digital. Jadi diskursus di media sosial itu high, ya. Tinggi sekali, ya. Apalagi kalau persoalan masalah politik. Artinya bahwa ini sudah punya posisi positif, ya. Sudah pada wilayah-wilayah yang bagus, sehingga ini harus perlu didorong lagi agar anak muda itu bukan hanya saja berdiskusi atau subjektif, tapi bagaimana anak muda itu tampil dan itu juga harus bermanfaat kepada rakyat. Nah, itu yang memang kita butuhkan. Terima kasih. Lalu bagaimana pandangan Kakak tentang apakah peran kaum muda dalam dunia politik itu penting sekali? Itu yang kami ingin tanyakan. Mungkin dari Kakak terlebih dahulu. Generasi muda memang Iya. juga harus investasi mereka juga. Maka komunikasi penting dalam di dalam politik dia maka saya ini pemerintahan sekali. Baik, untuk selanjutnya ini kita berbicara soal kontribusi pemuda, ya. Apakah kontribusi pemuda jika sudah masuk dalam partai politik akan berdampak besar dalam dinamika politik kita? Yang saya ingin tanya. Mungkin dari kata sudah ini sedikit sangat berdampak sekali. Oke. Kembali kepada historis, ya sumpahnya Pemuda, oke. negara ini bisa merdeka kan terlibat. Iya. Maka dari itu, ketika orang-orang muda tergabung dalam politik atau masuk dalam politik, ini adalah energi positif bagi yang positif. Iya. Kenapa? Karena hadirnya ini baru itu Ada anak muda. iya. Sehingga banyak kalangan kaum tua itu yang menyatakan bahwa muda ini belum punya pengalaman, belum melihat Nah, kurang pengalaman, bahkan tidak punya pengalaman. Maka dari itu sehingga anak muda tidak pernah membicarakan masalah. besar dia. Tapi anak muda itu kaya kan ide dan kesan. Sehingga selalu membicarakan. Sedang serba. Artinya kan itu yang menjadi titik berbeda dengan kalangan muda. Nah, yang bupati dan anak muda itu penting sekali jika masuk dalam dunia politik atau partai politik itu sendiri. Lalu mengapa sih kaum muda ini harus berani terjun dalam partai politik? Itu yang bukan sebenarnya. Mengapa kaum muda ini harus berani terjun dalam partai politik? Mungkin kalau kita bisa menggambarkan apa yang kita semua ini, ya. Kenapa Iya. Iya. bukan yang terakhir dari Singapura menikmati pemerintahan. Masa kita Indonesia membuat masyarakat maka sebagai generasi muda harus berani mengingat bangsa lebih bersih, lebih bersih. Tapi seperti dijelaskan oleh Kak Junaidi, Iya. ya kenapa pemuda itu penghasil ide, penghasil bagaimana sebuah hal menjadi bangsa. Itu sangat berbeda. Kalau menurut pandangan Kakak Junaidi sendiri melihat persoalan itu, kenapa harus berani karena kita itu sekarang Ya mau kapan lagi? Anak muda itu tampil. tampil? Oke. Anak muda mau tampil. Iya. Ya. Iya benar. Karena kalau kita menunggu, minta maaf, ya orang tua tidak ada. Benar. Ya, kita juga akan dari tua. Maka dari sekarang
Ya, kita anak muda harus tampil ya, mengambil kekuasaan ini dan terpilih ini agar berbeda. Artinya kan kita harus buat semacam transformasi begitu. Iya, ya, sebagai generasi. Dan PSI melakukan itu semua. Iya. Memang untuk itu. Untuk itu, benar. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan pemuda jika sudah dalam sentrum atau lingkaran partai politik itu sendiri? Oh, itu jelaskan sebenarnya. Yang kita lakukan ya, kita ada tapi di PSI ya, tapi bagaimana membuat dan itu bagaimana meningkatkan dari kita masyarakat ya seperti itu yang saya rasa. Terus, jika saya mengamati fenomena budaya apa ya, memiliki idealis, namun setelah terjun dalam partai politik, dia harus mengikuti sistem atau ideologi dalam partai sendiri, itu sendiri. Ya kan, ide yang dia miliki bertolak belakang dengan ideologi dari sebuah partai. Bagaimana pandangan dari kakak berdua persoalan itu? Nggak bagus ya, Iya. pertanyaan yang bagus dan ini apa ya, banyak yang terjadi. Ya kan, anak muda ya, ataupun para aktivis ketika mereka berada dalam luar sistem, mereka tahu teriak bencana segala macam, tapi ketika mereka sudah masuk dalam sistem politik, mereka minta maaf ya, Iya. mengikuti. Nah, kalau kita sih berbeda. Jadi kita diberikan ruang yang cukup luas Hanya tidak ada tidak ada yang harus pengaruh semua harus itu tidak, kita diberi kekuasaan, kita diberi kebebasan untuk berpendapat. Nanti keputusannya kembali kepada pimpinan. Kalau partai yang lain saya juga tidak tahu, tapi kalau di PSI seperti itu. artinya kan manifestasi dari demokrasi itu nampak sekali di dalam Indonesia. Berbicara, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Dan PS menampung itu semua. Nah, untuk selanjutnya, sejauh yang narasumber ketahui dan alami, apakah dalam partai politik itu juga rentan terjadinya konflik internal? Itu yang saya tanyakan. Mungkin yang ini agak gimana gitu kan? Iya. Dari saya Iya. katakan bahwa itu bagus. Kalau memang Ya menghidupkan sesuatu yang konflik-konflik yang ada di PSI nah sudah bagaimana itu kalau dari pandangan kakak Junaidi sendiri tentang persoalan konflik ini, persoalan rumah tangga partai. Mau jadi anggota yang asli dalam sukses itu harus semakin bebas berlomba-lomba. Kalau mau jadi pemimpin yang bagus dan baik, harus mampu bagaimana melewati dinamika politik. Kenapa? Ya, karena politik itu bagian dari kita dalam berdemokrasi semuanya di partai politik. Apapun dinamika di partai politik sesungguhnya itu punya banyak cara. Jadi tidak ada persoalan atau dinamika yang hanya harus Ada solusi lah sebalik itu semua. Mungkin pertanyaan terakhir ini disampaikan oleh teman saya dulu kepada narasumber. Mungkin Kak Junaidi dan Kak Fred bisa memberikan pesan untuk pemuda yang cenderung apatis dengan dunia politik atau takut untuk menghadapi dunia politik. Motivasi untuk anak muda berani terjun ke dunia politik. Atau masuk dalam partai politik itu sendiri. Oke, baik. Jadi gini, untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada, oleh ya anak-anak muda itu sekarang masuk partai politik. Saya mau bilang apa? Partai politik itu sungguh jembatan emas. Oke, Ya. Jadi kalau kita bagaimana upaya untuk hadir di rakyat dan bekerja untuk rakyat, satu caranya itu kita harus masuk di partai politik. Kita berkuasa untuk menjadi pemimpin di sana. pemimpin di sana. Nah, sehingga kita mampu berbuat banyak. Nah, mindset anak muda yang menyatakan bahwa partai politik itu banyak hal kotor, banyak hal yang tidak baik.
ya lumrahnya di partai politik teman yang apa tidak lawan yang apa. Memang masih sampai sekarang masih banyak di kalangan muda yang cenderung memandang seperti itu dari perspektif politik. Ya, Saya pikir itu perspektif yang boleh boleh. ya. Tetapi jangan sampai salah pandang yang seperti itu. Membuat anak muda itu tidak mau bergabung di partai politik lain yang sama. Nah, kalau kita tidak mau bergabung di partai politik, maka kita akan memberikan kepada orang lain yang tidak punya niat baik untuk masa ini masuk di partai politik. Yang seperti dari awal saya sampaikan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terjadi. Maka dari itu, maka anak muda yang menganggap diri baik dan idealis masuklah di partai politik. Kita sama-sama untuk memperbaiki bangsa ini melalui partai politik. Karena berpolitik itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mulia. Mulia. Persoalan buruk dan tidak itu bukan partai politik yang dapat ditindak, tetapi Oh no, benar. maka dari itu anak muda itu mayoritas dari partai politik dan masuk di PSI sebagai partai muda. Anak muda. Oke. Tadi kakak Fred sendiri pesan buat kalangan muda. Wah, ini kan dari habis semua mereka. Nah, yang bisa berperan sebagai anak muda juga bisa sebagai anak muda juga. Sama-sama anak muda. Bagi saya Saya terus masih dengan politik. Enggak, karena masa tentang yang seperti yang jelas oleh kakak Fred juga yang mulia sebenarnya. ke depannya kita masa Iya. kalau kita tidak Oh iya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, menarik sekali berbincang-bincang dengan kedua narasumber ini tentang topiknya kami yang tadi soal anak muda yang harus berani terjun dalam partai politik. Jadi jika saya sendiri menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber ini, anak muda itu harus berani terjun dalam partai politik. Alasan utamanya jadi seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber. Siapa lagi yang ini akan melanjutkan sistem pemerintahan kita? Jika bukan anak muda itu sendiri. Dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh kakak Junaidi tadi tentang kenapa sih kita harus satu, atau banyak kalangan muda yang cenderung memandang politik itu hal yang negatif, banyak yang negatif. Padahal politik itu terjun dalam partai politik itu sebenarnya kita di situ ingin mendapatkan tugas yang mulia, bagaimana kita bertanggung jawabkan kehidupan banyak orang. Itulah salah satu tugas yang kita dapat setelah terjun dalam dunia politik. Oke, baik, sekali lagi pesan yang mau saya sampaikan kepada kalangan muda yaitu jangan takut untuk terjun dalam dunia politik atau masuk dalam partai politik sendiri. Baik, seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang filsuf yaitu Nietzsche, jika kita ingin jika kita ingin mengetahui dingin atau hangatnya sebuah air, kita harus masuk atau terjun dalam air tersebut. Sekian saja talkshow singkat pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, Kak Alfred dan Kak Junaidi telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam semangat. Salam.